Para sahabat sehat, masih dalam edisi bulan suci Ramadan, kita bincang-bincang ngobrol sehat mengenai berpuasa itu banyak aspek ya. Dalam tayangan-tayangan yang lalu sudah saya sampaikan, kita ngobrol mengenai apa saja manfaat daripada berpuasa dari segi kesehatan fisik, mental, spiritual, sosial. Kemudian kita juga membahas mengenai bolehkah seorang ibu hamil itu berpuasa ya. Kemudian kita bahas mengenai olahraga apa saja yang disarankan, yang boleh dilakukan pada saat berpuasa. Kemudian juga yang baru saya tayangkan minggu kemarin adalah apa? Mengenai gizi seimbang ya, karena ibu-ibu rumah tangga banyak yang menanyakan bagaimana dokter tips dan triknya tetap membuat apa? Asupan gizi yang bagus, yang seimbang sehingga walaupun berpuasa seluruh anggota keluarganya tetap sehat, tetap bugar. Nah, kali ini menjawab salah satu pertanyaan daripada netizen yang menulis di kolom komentar, dokter, saya sudah berpuasa, tapi kenapa kok berat badan saya tambah naik ya? Jadi ini ada salah seorang pasien yang, mohon maaf, memang dia mengalami obesitas. Karena dia sedang menjalani promil, program kehamilan, itu saya sarankan agar diet, supaya berat badannya turun, supaya sel telurnya itu bisa berkembang bagus, tidak mengalami yang disebut PCOS atau sel telurnya kecil-kecil, bantat seperti itu. Saya suruh diet menurunkan berat badan. Baru menjalani puasa 1 minggu, dia datang ke praktek saya menyatakan, saya sudah berpuasa loh dokter, sampai saya nggak sahur. Karena saya kepingin kurus, tapi kenapa kok nggak kurus, malah gemuk. Dalam seminggu berpuasa naiknya 1,5 kilo. Nah ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, ayo kita sekarang ngobrol. Benarkah bahwa dengan berpuasa bisa tambah gemuk, atau sebaliknya menjawab pertanyaan, bisakah puasa Ramadan ini dipakai sebagai upaya diet untuk menurunkan berat badan? Para sahabat sehat, kita tahu bahwa manfaat kalau untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi saudara-saudari muslim itu tidak hanya mempunyai manfaat kesehatan fisik kan, yang terpenting adalah untuk masalah spiritual ya, spiritual menjalankan perintah syariat agama. Tapi sudah saya jelaskan di tayangan yang lalu, banyak manfaat secara kesehatan yang bisa diambil dengan berpuasa. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang tadi itu mengenai bolehkah atau bisakah puasa Ramadan ini sebagai upaya untuk diet. Kalau saya jawab iya bisa, kita sudah mengenal nih para sahabat sehat, walaupun bukan saat bulan suci Ramadan, kita mengetahui mengenai intermittent fasting. Pernah dengar ya, IF ya? Nah, kita tahu kalau namanya IF ada namanya jendela berapa itu? 16-8. Artinya 16 jam berpuasa, 8 jam boleh makan kan gitu ya. Atau mungkin ada jendela yang baru untuk pemula 12-12. Artinya 12 jam berpuasa, 12 jam makan, begitu ya. Ada lagi yang 5-2, 5 hari makan normal, 2 hari yang dibatasi kalorinya sehingga istilahnya dalam 1 minggu 5-2 seperti itu. Banyak metode. Tapi harus diingat, kalau IF yang 16-8 itu artinya 16-nya justru dari pagi, gimana? Makan ya, misalkan seperti itu, katakanlah mulai jam 6 sore nih, jam 6 sore karena kita bilang 16 berarti sampai jam, kalau 6 sore sampai 6 pagi kan 12. Kemudian karena 16 masih kurang 4 jam lagi berarti sampai jam 10 baru boleh makan, jam 10 siang. Jam 12 siang, jam 2 siang. Nah, kalau puasa Ramadan kan nggak bisa. Yang dimaksud 16-8, kalau puasa Ramadan kan mulai dari sahur, katakanlah jam 3 pagi, 16-nya berarti ke bawah sampai jam berapa? 6 sore, itu 15 jam ya. Katakanlah, itu baru buka. Nah, disinilah kita perlu ngobrol. Kenapa kok malah gemuk? Nah, harus diingat. Seharian kosong nih perutnya. Saat berbuka, kalau langsung
apa istilahnya, dihajar dengan kalori yang tinggi, manis-manis yang sangat berlebihan, atau mungkin malah goreng-gorengan. Nah ini. Terus setelah buka, mager, main HP, nggak olahraga, atau katakanlah oke lah jalan kaki ke masjid karena mengikuti sholat taraweh. Tapi setelah itu pulang makan lagi, makanya karena malam-malam masak, mohon maaf nih, mie instan begitu, ya toh. Terus setelah itu tidur. Terus pagi pada saat sahur malah udah males bangun, nggak usah sahur, biar lebih cepat program dietnya berhasil. Malah salah ya para sahabat sehat. Jadi saat ini ayo kita meluruskan yang benar gimana sih dokter kalau puasa Ramadan selain untuk menjalankan perintah agama, berguna, bermanfaat juga untuk program diet saya. Nah, gini ya para sahabat sehat, kita mulai dari sahur dulu. Sahur itu justru wajib, jangan dihilangkan. Karena pada saat Anda sahur, itu Anda butuh asupan kalori untuk cadangan seharian nanti berpuasa. Nah, gimana tipsnya supaya sahurnya sehat? Sudah saya sampaikan di dalam tayangan yang lalu ya. Makanlah karbohidrat kompleks. Mau oatmeal, mau roti gandum, beras merah, boleh. Ya, karbohidrat kompleks, kemudian protein. Telur rebus 2, misalkan seperti itu ya. Daging sapi atau mungkin dada ayam tanpa kulitnya, begitu boleh. Ikan, mau ikan tuna, salmon, ikan kembung boleh. Dibakar lebih bagus atau mungkin dikukus begitu, tidak digoreng. Nah, jadi sahur itu tetap perlu. Jadi salah kalau mengatakan supaya diet berhasil tidak usah sahur. Justru sahur perlu. Supaya nantinya punya cadangan energi seharian. Karena kalau sudah nggak sahur, pada saat buka dihajar dengan waduh, tinggi kalori, tinggi protein, tapi juga tinggi lemak. Pokoknya yang heboh-heboh itu semua masuk, ya malah gagal program dietnya. Paham ya? Jadi sahur itu wajib ya. Jadi sekali lagi, jangan tidak sahur karena itu sumber energi ya. Karbohidrat kompleks, protein, seratnya jangan lupa. Sayur-sayuran, buah-buahan ya, itu penting untuk bisa tahan laparnya, tahan kenyangnya lebih lama gitu ya. Jadi nggak gampang lapar. Oke, kemudian, nah itu kan sudah sahur nih. Saat buka, bagaimana tips dan triknya? Hindari gorengan malah ya. Makan kurma boleh, kan itu untuk indeks glikemik yang tinggi supaya mengembalikan karena kadar gulanya seharian drop. Makan kurma mungkin berapa 2-3 biji begitu, terus minumnya air putih. Jangan sudah makannya gorengan, minumnya es campur, es teler, es krim. Nah ini ya, jadi sekali lagi minum mungkin mungkin teh hangat boleh ya. Minum terserah lah Anda mau minum apa, air putih ya boleh. Tapi itu tadi jangan langsung yang goreng-gorengan. Karena goreng-gorengan langsung nanti disimpan dalam bentuk lemak, terus pakai tidur. Jadi ya nggak kurus ya, malah gemuk ya. Oke, kemudian itu tadi sudah saya tekankan proteinnya. Saat buka pun sama, protein tinggi. Mau telur boleh, mau ikan, mau ayam boleh ya. Serat juga, buah-buahan sayur. Karena kalau Anda menjelang buka tadi sempat olahraga ya, saya katakan olahraga penting kan dalam tayangan yang lalu. Pada saat ngabuburit boleh, jalan kaki, jogging ringan boleh. Setelah buka atau menjelang tarawih atau setelah tarawih lah Anda mau ke gym boleh, mau senam, mau pilates, mau yoga boleh. Jadi tetap aktivitasnya bukan karena puasa terus setelah buka tidur ya, tetap olahraganya tetap boleh. Nah, kemudian sudah saya katakan kan, 50% porsi makan itu saat buka. Snack-snacknya itu 10% aja, jangan banyak-banyak. Karena nanti 40%-nya saat sahur ya. Jadi sekali lagi, yang penting ini, karena kepingin kurus, minumnya banyak, tapi itu tadi, es sirup, es campur, es teler, air putih ya, para sahabat sehat, air putih. Sahur tadi kan 2 gelas nih. Ya, saat buka 4 gelas ya. Nanti yang sisanya 2 gelas lagi, jadi total tetap butuh 8 gelas ya hidrasinya. Oke, jadi sekali lagi itu contoh protein tadi sudah saya sebutkan, dada ayam, ikan, mau terserah, mau salmon, mau kembung, mau ikan tuna boleh, kacang-kacangan, biji-bijian, granola boleh, tahu tempe boleh, tapi jangan digoreng tahu tempenya, dikukus atau dipanggang atau di fryer silahkan, pokoknya nggak digoreng ya. Kemudian
sayur-sayuran, mau apa, brokoli, bayam, apa, kacang panjang, silakan, buah apel, buah pir, ya, buah-buah yang indeks glikemiknya rendah, jangan alpukat, itu terlalu tinggi, ya, mangga, gitu ya. Sekali lagi, itulah contoh-contoh menu yang bisa disantap saat sahur dan buka. Nah, tadi sudah saya contohkan, saat buka itu pertama katakanlah kurma, terus air putih, jeda 15-20 menit baru makan penuh ya. Makan penuh pun sekali lagi itu tadi, hindari gorengan ya. Kalau kepingin dietnya berhasil, tetap olahraga, tetap aktif, terus tidur tetap cukup ya. Kalau Anda tidur katakanlah jam berapa? Jam 10, sampai makan sahur jam 3 berarti berapa jam? Sudah 5 jam ya, siang masih ada jam istirahat, katakanlah tidurnya jam berapa, terserah. Pokoknya tidur tetap cukup. Nggak boleh terus karena puasa, malam itu nggak tidur, begadang makan, nyamil gitu ya, nggak jadi kurus ya. Oke ya, para sahabat sehat, itu tadi merupakan tips dan trik bahwa puasa Ramadan bisa dipergunakan juga selain sebagai sarana menjalankan ibadah, manfaat spiritual, tapi juga penting untuk kesehatan fisik termasuk dalam rangka diet tadi. Nah, kemudian secara rangkuman tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsipnya ada makanan yang harus dikonsumsi, yaitu tadi yang karbohidrat kompleks, protein, serat, buah, dan sebagainya. Ada yang dihindari, yang terlalu tinggi gula, termasuk goreng-gorengan tadi, termasuk apa, makanan olahan, fast food, junk food. Nah, jadi sekali lagi para sahabat sehat, nggak ada alasan bahwa dokter sudah puasa kok tetap gemuk. Tergantung bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berolahraga, bagaimana cara kita mengolah fisik kita. Saya rasa itu masih dalam edisi bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, dapat manfaat double. Selain untuk menjalankan syariat agama, juga mendapatkan manfaat badan sehat, juga diet berhasil, tetap sehat.